Do you still drink Starbucks? Almost every day. Gue juga nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Yang mana gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga nggak akan mengubah apa-apa. Lo ngerti nggak sih? Viral ibu ini dikira tak mau bayar makanan di restoran, pas bayar bikin pegawai melongo. Seorang ibu dihadang pelayan rumah makan, karena dikira bakal pergi dan tidak mau membayar makanannya viral di media sosial. Halo guys, selamat datang di videoku. Di video kali ini aku akan membahas atau mereaction ada dua berita nih guys yang viral dan heboh gitu, dan masih hangat gitu untuk kita bacotkan ya kan. Jadi di berita pertama ini mengenai seorang komika yaitu Coki Pardede bersama dengan Indah G dalam podcast si Indah ini kan. Mereka ini bincang-bincang dan ujung-ujungnya obrolan mereka ini mengarah kepada aksi boykot yang dilakukan oleh pendukung Palestina untuk merdeka gitu. Itu kan aksi ini dilakukan oleh warga di seluruh dunia ya kan, yaitu memboikot produk minuman yang diduga berafiliasi dengan penjajah Zionis Israel gitu ya kan, yaitu produk minuman Starbucks gitu guys. Jadi dalam obrolan mereka ini seolah-olah aksi boykot yang dilakukan oleh warga dunia itu nggak ada gunanya gitu. Mereka ini kesannya itu menertawakan terhadap aksi pemboikotan produk minuman Starbucks ini guys. Kita tonton aja dulu ya videonya seperti apa. Ini guys videonya. Kita putar dulu. Do you still drink Starbucks? Almost every day. Gue juga nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Yang mana gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga nggak akan mengubah apa-apa. Lo ngerti nggak sih maksud gue? Tanya nih ya, gue mau nanya ya. Go ahead. Lo tahu lagu Heal the World? Michael Jackson, yeah, of Make course. it Better Place. Makin hancur kan dunia setelah lagu itu keluar. Nggak ada, man. Percaya sama gue. Lagu We Are the World. We are the world. We are the... Makin hancur dunia. Nggak ada. Come on lah, ayolah. Michael Jackson kalau tahu hidup lagi dia dari kuburan, yakin gue. Oh no. Ya guys, jadi begitu videonya guys ya. Jadi si Indah G ini bertanya kepada Coki, apakah kamu masih meminum Starbucks gitu kan? Terus dijawab sama si Cokinya hampir setiap hari gitu. Mendengar jawaban itu, lalu si Indah G ini tertawa terbahak-bahak gitu guys. Padahal nggak ada yang lucu di situ. Yang ada ketawanya itu terlalu dipaksakan lah ya kan. Kalau nggak pengen ikut memboikot produk-produk minuman yang berafiliasi dengan Zionis Israel gitu kan, ya udah jangan menyindir juga orang-orang yang memboikot produk tersebut gitu. Itu nggak etis lah sebagai seorang yang terkenal seperti mereka ini ya kan. Seharusnya bisa memberikan argumen yang bisa diterima lah sama masyarakat luas ya kan. Apalagi si Indah G ini kontennya mengenai dengan edukasi ya. Dia membuat konten tentang perbincangan yang mengedukasi masyarakat gitu. Kita baca aja dulu ya berita mengenai hal ini guys. Ini banyak media-media berita yang telah menginformasikan atau memberikan berita mengenai video mereka yang sempat viral ini. Kita baca dulu guys. Kontroversi Indah G dan Coki Pardede dikecam usai tertawakan aksi boikot produk pro-Israel. YouTuber Indah G dan komika Coki Pardede mendadak menjadi sorotan publik lantaran ulahnya dalam sebuah video di media sosial X. Dalam potongan video tersebut, keduanya tampil bersama dan menertawakan aksi boikot produk Israel yang tengah marak belakangan ini.
Dalam video tersebut, Indah G bertanya pada Coki mengenai salah satu brand kopi yang diduga ikut mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Jadi ini percakapannya ada di video yang kita tonton tadi guys. "Kamu masih minum Starbucks?" tanya Indah G. Seakan-akan tanpa beban, Coki lantas dengan enteng menjawab kalau dirinya masih meminum kopi yang dimaksud Indah. Bahkan hampir setiap hari. "Gue nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Emangnya kopi enak Starbucks doang gitu? Banyak kopi-kopi lain yang enak gitu, apalagi kopi-kopi yang berasal dari petani lokal kita ya kan. Soalnya aku pecinta kopi juga guys. Kayak kopi Gayo itu enak kali guys. Coba kalian rasakanlah sekali kalau kalian belum pernah rasa ya kan. Jadi intinya mereka ini menyindir orang-orang yang pro dengan kemerdekaan Palestina, yang mengutuk keras penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap warga Palestina gitu guys. Sepatutnya ini kalau boleh kita bilang isu ini isu yang sangat sensitif lah, apalagi di negara kita kan. Mereka pasti tahu lah negara kita ini mayoritasnya muslim gitu kan, mayoritas pemeluk agama Islam terbesar malah di dunia. Udah pasti warga negara kita mengecam lah segala perbuatan yang dilakukan oleh Zionis terhadap warga muslim yang ada di Palestina. Mereka ini telah menjajah gitu kan. Bukan perang antar sesama tentara ini ya, bukan tentara versus tentara, tapi perang yang dilakukan ini udah merembet ke warga sipil gitu guys. Intinya segala sesuatu yang dilakukan oleh tentara Israel di Gaza ataupun di tempat lain yang ada di negara Palestina udah masuk ke genosida lah. Karena sasarannya ya warga sipil gitu. Tanggapan aku mengenai video ini, aku ingin sampaikan bahwa kalau kalian masih mau meminum kopi Starbucks, nggak melakukan aksi boykot produk-produk yang pro Israel, terserah gitu ya. Itu urusan kalian, itu pilihan kalian masing-masing. Kami nggak memaksa kalian juga kan. Kami nggak menyindir-nyindir kalian juga kan. Terserah masing-masing gitu. Kalau mau boykot ya berarti ada humanity lah gitu kan. Ada kemanusiaan lah dalam dirinya gitu. Kalau nggak mau boykot produknya juga nggak masalah gitu. Itu kan pilihan dia sendiri gitu, pilihan masing-masing orang. Yang jangan itu menyindir orang lain gitu. Menyindir orang lain seakan-akan yang dilakukan oleh orang yang memboikot itu tidak ada gunanya gitu. Kan tolol gitu, goblok. Kayak mana nggak ada gunanya? Itu perusahaannya merugi loh karena aksi boikot yang dilakukan oleh warga gitu. Dulunya penjualannya mencapai sekian gitu. Sekarang karena ada aksi boikot yang dilakukan oleh warga udah menurun gitu penjualannya. Kan efeknya kena itu perusahaannya. Gitu loh. Tuh Coki Perdede dan Indah G gitu ya kan. Dan satu lagi aku ingin pesankan juga untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang dari seluruh Indonesia maupun di luar negeri yang telah melakukan sumbangan ataupun memberikan dukungan dan doa kepada warga Palestina yang sampai sekarang masih dijajah itu kan. Semoga kita tetap kuat lah ya kan. Tetap optimis lah bahwasanya kemerdekaan Palestina akan semakin dekat gitu. Kita doakan juga untuk mereka agar diberi ketabahan dan kesabaran gitu ya kan. Kita juga bisa melakukan pemboikotan produk-produk yang pro terhadap Israel. Dan insya Allah itu akan berpengaruh juga kepada mereka gitu. Berita selanjutnya yang ingin kutanggapi perihal ada seorang ibu-ibu dalam satu video yang viral baru-baru ini gitu guys. Ibu-ibu ini dihadang oleh pelayan di restoran tempat ibu ini makan karena dikira ibu ini tidak mau bayar gitu, mau kabur gitu. Karena dari tampang ataupun dari penampilan yang dilihat dari ibu ini kayak orang yang nggak punya uang gitu. Ini mohon maaf ya, ini menurut analisis yang aku tengok di video ini gitu. Kita baca dulu beritanya guys. Baru-baru ini beredar sebuah video viral yang memperlihatkan seorang ibu-ibu berpakaian lusuh dihadang oleh pelayan restoran saat mau cuci tangan karena dikira hendak kabur setelah makan di restoran tersebut. Gitu guys. Kita tonton aja dulu ya videonya, baru enak kita nanti beri bacotannya.
Ini guys videonya. Viral ibu ini dikira tak mau bayar makanan di restoran, pas bayar bikin pegawai melongo. Seorang ibu dihadang pelayan rumah makan, karena dikira bakal pergi dan tidak mau membayar makanannya viral di media sosial. Dalam videonya, tampak si ibu beranjak dari tempat duduknya setelah menghabiskan makanannya. Namun tiba-tiba datang pekerja rumah makan untuk menghadangnya. Pekerja rumah makan itu mengira si ibu akan beranjak pergi tak mau membayar makanan yang sudah disantapnya tersebut. Ternyata si ibu bukannya mau pergi, tetapi dia menuju ke wastafel untuk mencuci tangannya. Namun, yang bikin publik geram sikap membentak dari si pria pelayan restoran itu. Bayar, bentaknya berulang-ulang. Tak lama berselang si ibu terdengar ngomel dan mengatakan tidak akan pergi dan pasti membayar makanannya. Kemudian, si ibu langsung membuka dompetnya dan penuh dengan uang segepok, dengan santainya mengeluarkan uang sesuai tagihan dari rumah makan tersebut. Si pelayan rumah makan terlihat melongo melihat banyaknya uang di dalam tas si ibu yang baru saja dibentaknya. Sontak saja, sejumlah netizen langsung ramai menanggapi video. Mereka menilai rumah makan itu tak beretika. Ya begitu ya guys ya beritanya. Jadi ada seorang ibu-ibu gitu kan, sudah selesai makan di restoran, terus mau cuci tangan gitu di wastafel. Dikira sama pelayannya ini, ibu-ibu ini mau kabur gitu, nggak mau bayar makanannya. Padahal kan ibu ini mau cuci tangan dulu gitu. Setelah cuci tangan baru mau bayar gitu. Ini ya pelayannya ini tadi diberitakan bahwasanya pelayannya ini sempat membentak ibu-ibu ini dengan kalimat bayar. Kan nggak pantas kayak gitu ya kan. Jangan menilai orang dari tampangnya lah. Mau siapapun mau pakai baju seperti apa juga gitu kan. Jangan menilai dulu orang itu dari pakaiannya gitu. Itu kan pas ibu ini bayar dan lihat di dompet ibu itu ada segepok uang, kan kaget melongo jadinya. Jadi tanggapan aku ya kayak gitu guys. Apalagi ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu itu kan kadang pakaiannya ya yang nyaman-nyaman di badan aja gitu, nggak terlalu ngikut tren gitu kan. Padahal uangnya banyak gitu. Untuk mas yang membentak ibu ini ya tolong introspeksi diri lah ya kan. Kedepannya jangan terulang yang kayak gini. Kalau melihat orang dengan berpakaian lusuh, jangan ada di dalam pikiran kita itu stereotip bahwa ibu ini ataupun orang yang berpakaian lusuh itu orang yang nggak punya uang gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Kita hargai, kita perlihatkan kesopanan kita perlihatkan adab kita, apalagi kita sebagai pelayan kan. Melayani gitu dengan sepenuh hati, jangan memandang-mandang gitu. Kalau orang yang berpakaian mewah, berbaju mahal gitu, kita ramah. Pas datang orang yang berpakaian biasa-biasa saja, kita membentak-bentaknya kayak gini gitu, nggak boleh lah ya kan. Kadang orang-orang sekarang itu kebanyakan gaya, padahal duitnya nggak ada gitu. Ya begitulah guys ya. Aku kalau kasus kayak gini kurang respect lah dengan orang-orang yang membentak orang tua gitu. Ya kan? Apalagi seorang ibu-ibu gitu. Bersikap humble lah gitu, bersikap ramah lah kepada orang tua. Gitulah guys pendapat aku ya. Tanggapan aku mengenai dua berita yang viral ini. Mungkin ada tambahan dari kalian, silakan isi bacotan kalian di kolom komentar ya. Aku Ananan, see you next time.